Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di pagi hari ini yang berkah, di hari Jumat yang banyak berkah ini kita bisa ketemu kembali di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di tempat majelis yang banyak berkah, yang banyak ridho, yang banyak manfaat ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil nilai-nilainya yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk bekal kita hidup lebih baik, lebih istiqomah, lebih bertawadhu dan bersabar untuk menjalani semua kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas bimbingan, perjuangan, pengorbanan beliau untuk memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu misi beliau di muka bumi ini, untuk membuat hamba-hamba Allah, umat-umat Rasul untuk bertauhid kepada Allah. Maka di hari yang penuh bahagia ini kita sudah melaksanakan ibadah berzikir untuk bertauhid kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ridho dan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kepada dasar kita belajar bahwa dasar kita belajar simbol kehidupan di muka bumi ini adalah air. Air dasarnya hidup, sifatnya menghidupi. Tapi kita hidup tidak bisa cukup dengan air, maka Allah menciptakan bumi sebagai wadah daripada hidup itu bertempat. Maka Allah menciptakan jasmani kita sebagai wadah daripada kehidupan yang berada di dalam tubuh kita, yang berada di dalam jiwa, akal dan pikiran kita. Dari situ Allah menciptakan kemudian angin. Angin sebagai simbol bagaimana kehidupan ini berjalan, bagaimana kehidupan ini berputar sesuai rencana dan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tubuh kita Allah menciptakan akal dan pikiran supaya kehidupan yang diberikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita, supaya bisa berputar sesuai yang Allah kehendaki dengan Al-Quran dan hadisnya yang sudah dicontohkan oleh pendahulu kita, yaitu Nabi dan Rasul kita, yaitu melewati akhlak kita. Tanpa akhlak, maka kehidupan yang ada di dalam tubuh kita tidak akan bernilai, tidak akan bermakna, tidak akan bermanfaat tanpa akal dan pikiran kita. Nah, bagaimana kita caranya mengatur, mengolah, memimpin apa yang ada di dalam tubuh kita, yang tumbuh di dalam permukaan bumi? Banyak hal. Ada unsur keras batu, ada unsur panas api, ada unsur dingin air, ada unsur pohon, ada unsur binatang, ada unsur iblis, unsur malaikat, semua ada Allah ciptakan. Siapa yang makhluk yang Allah tunjuk untuk memimpin sebagai khalifahnya? Yaitu manusia. Dengan dasar apa manusia dipilih? Dengan dasar akhlakul karimah. Bukan dengan dasar akal pikiran saja, tapi akal dan pikiran yang mampu menanggalkan sifat-sifat keduniawian, sifat-sifat hawa nafsu, dan sifat-sifat rasa yang tidak baik, maka akhlak akan terbentuk. Dengan terbentuknya akhlak, maka kita mampu menjadi seorang imam,
mampu menjadi seorang pemimpin, mampu menjadi seorang orang tua, mampu menjadi seorang guru, karena sudah ada dasar ilmunya. Siapa yang kita pimpin? Perasaan. Siapa yang kita pimpin? Hasrat. Siapa yang kita pimpin? Nafsu. Siapa yang kita pimpin? Kebencian, iri, dengki. Itu rakyat kita, itu makmum kita. Kita mampu nggak mengimami itu? Kita pimpin. Jangan memimpin simbolnya orang lain dulu, tapi pimpin simbol diri sendiri. Maka di dalam saat ini semua para tokoh, para ulama, para guru, para habaib menganjurkan kita sholat harus menjaga jarak. Di dalam sisi lain aturan sholat harus merapatkan jaraknya sholat. Maka apa yang kita bisa ambil dari semua ini adalah ilmu. Kalau kita mengambil simbolnya maka akan banyak pertentangan. Karena yang dipahami adalah syariatnya. Tapi hakikatnya sholat harus dipahami. Bahwa hakikatnya sholat, dasar sholat adalah untuk ingat kepada Allah. Berarti yang kita sholatkan adalah akal dan pikiran kita. Akal dan pikiran kita tidak boleh punya jeda, tidak boleh punya jarak antara kita kepada Allah, antara akal pikiran kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Lidzikri, berzikirlah setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, supaya sholat kita tidak punya jarak. Kalau sholat kita punya jarak, setan masuk. Kalau akal dan pikiran kita tidak selalu berzikir kepada Allah, maka akal pikiran setan yang masuk ke dalam ingatan kita. Maka manusia akan berlindung kepada ayat-ayat Allah. Itu yang perlu dibenahi. Nah, bagaimana keterangan, bagaimana kita tidak sholat Jumat? Sholat Jumat tetap berjalan secara ilmu, secara hakikat. Bagaimana caranya sholat Jumat secara ilmu? Bahwa yang menjadi imam satu, yaitu akhlak kita. Itu harus mampu jadi imam, berdiri di depan, mengimami makmumnya. Makmumnya berapa? 40. Yang menjadi makmum siapa? Yang menjadi makmum adalah nafsu kita, perasaan kita, sifat kita, amarah kita, keserakahan kita, kesombongan kita, ego kita, iri dengki kita, riak dan kita, takabur kita. Coba, kedengkian kita, ketamaan kita itu dimakmumkan supaya bisa diimami untuk menuju kepada Allah. Bahwa sholat itu untuk menyembah Allah. Dasar menyembah ingat kepada Allah itu tetap harus dijalankan. Bagaimana caranya? Seperti itu tadi yang terurai di bab pertama, bahwa sholat adalah untuk ingat kepada Allah. Dasar utamanya sholat. Kalau kita sholat sebagai simbol, sholat sebagai doa, sholat sebagai keyakinan, maka carilah dasarnya sholat, yaitu dengan akal dan pikiran kita. Sandarkan akal dan pikiran kita kepada Allah supaya kita tidak melanggar hukumnya Allah. Kalau hukumnya manusia, yaitu dituangkan di dalam syariat. Syariat itu hukum aturan untuk manusia supaya manusia tertib sesuai tatanan yang sudah ada. Tatanan yang sudah ada tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu, maka kita pahami, kita sadari secara realitanya. Jangan dijadikan permasalahan, tapi yang dijadikan permasalahan adalah hukumnya Allah wajib dipenuhi. Caranya seperti ini tadi, uraian ini tadi. Insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah dan kita dijaga sesama, kita saling menjaga. Dengan cara apa? Mendoakan, mengingatkan, pemberitahuan. Tujuannya adalah apa? Mendoakan. Kalau mendoakan kalimatnya baik, sikapnya harus baik. Berarti harus seperti ini. Ini namanya bil arkan. Jadi perbuatan iman yang kita yakini kita bagikan kepada sesama supaya ada manfaatnya. Tujuannya seperti itu. Jadi pertama, bagaimana cara kita menjaga diri kita dari semua bencana ini? Bencana pertama yang membuat adalah Allah. Yang melaksanakan adalah utusan-utusan Allah. Semua apa yang terjadi di dunia ini sudah diutus oleh Allah. Bagian-bagian mana yang harus dikerjakan itu sudah diperintah, direncanakan oleh Allah. Allah memerintahkan malaikat Israel, si A waktunya kembali kepadaku, jalankan.
Malaikat yang membagi rezeki diperintah bagi rezeki dibagikan. Allah memerintahkan malaikat yang bagi penyakit dibagi penyakitnya. Allah yang memerintahkan itu disembuhkan oleh Allah lewat malaikatnya. Semua Allah punya rencana, Allah punya aturan, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Kita, kewajiban kita adalah memohon bersandar kepada Allah. Nah, setelah kita mampu memohon bersandar kepada Allah, kita diberi ketetapan oleh Allah, yaitu keimanan kita, ketakwaan kita, dengan kita merasa damai, nyaman, aman, safety, bersandar kepada Allah. Tapi secara jasmani, akal dan pikiran, siapa yang membuat aturan, membuat langkah, membuat cara, adalah akal dan pikiran. Dari mana akal pikiran punya pikiran seperti itu? Dari Allah. Itulah cara Allah berbagi ilmu pengetahuan. Kalau cara itu sudah dilaksanakan tapi Allah masih menghendaki, itulah yang dinamakan takdir, kuasa Allah. Manusia hanya sebagai pelaksana, pemegang kuasa adalah Allah. Tapi kita tetap diwajibkan untuk berdoa, mengimani, ikhtiar dan sebagainya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang kita kaji ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi kekuatan kita lebih beriman lagi. Jangan tidak beriman, lebih beriman lagi dengan wabah musibah yang banyak. Allah memberikan teguran keras orang berpikir. Ini Allah mengajarkan berpikir. Orang ibadah saja harus berpikir sekarang. Iya betul. Orang ibadah harus berpikir. Jaraknya harus terbatas juga. Padahal di dalam aturan syariat harus rapat. Ini berarti kan dituntut mikir. Suruh mikirkan bagaimana cara sholat dengan ilmu. Jadi jangan saling mengecilkan, jangan saling mengejek, jangan saling menjatuhkan tanpa ilmu. Hakikatnya sholat adalah ingat kepada Allah. Dasarnya ingat kepada Allah adalah akal dan pikiran. Tapi sarannya sholat adalah gerakan, bacaan dan sudah diatur di dalam syariat. Berarti Allah mengajarkan kita untuk berpikir, bertafakur, pikirkan setiap ayat Allah. Jangan dipikirkan kalimatnya, tapi digunakan untuk kepentingan kita. Tapi pikirkan kalimatnya, bagaimana menata, bagaimana manusia bisa melaksanakan kepentingan Allah tersalurkan, teramalkan dengan baik. Itu yang paling penting. Oke? Ini sebagai pembelajaran baik jasmani maupun rohani, sebagai doa secara jasmani dan rohani. Kita cermati, kita renungkan. Ayo, kalau kita sudah paham, kita aplikasikan. Jangan cuma dihafal, kita aplikasikan. Bagaimana caranya? Contoh, saya bisa menjaga perasaanku, saya bisa menjaga ketenanganku, saya bisa menjaga tutur kataku, saya bisa menjaga tanganku, biar bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu yang harus kita cermati supaya menjadi amal ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada perkataan yang salah itu milik saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Apabila sesuatu itu kebenaran, kebaikan, miliknya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kehidupan kita lebih takwa, lebih beriman lagi kepada Allah, lebih beristiqomah, lebih bisa bertawadu untuk sesama dan hukumnya Allah. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung diisi pertanyaan, masih ada waktu setengah jam, barangkali 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada orang yang mengatakan bahwa kejadian apapun sudah terencana dan direncanakan oleh Tuhan. Untuk menyikapi tentang kejadian kerusakan alam, katakan keseimbangan alam
dirusak oleh manusia itu untuk mengilmui antara diaturnya oleh Allah, dan kenyataannya manusia yang tidak menjaga keseimbangan yang rusak itu bagaimana? Alhamdulillah. Yang merusak alam keseimbangan Allah menciptakan alam semesta itu penuh dengan ilmu, penuh dengan nilai, penuh dengan hukum, penuh dengan kestabilan. Awal mulanya bumi diciptakan ini sudah stabil, sudah keadaan baik, kondusif, siap huni oleh makhluknya. Ketika manusia sudah mulai menghuni dengan jumlah yang banyak, maka manusia dipenuhi keinginan, dipenuhi hasrat, dipenuhi ambisi, dipenuhi dendam, dipenuhi tujuan. Disitulah manusia berlindung di balik ayat-ayatnya Tuhan. Itulah manusia yang merusak alam itu sendiri. Ketika manusia sudah merusak, maka keseimbangan sudah tidak dijaga. Maka manusia dibekali akal pikiran untuk apa? Untuk memikirkan dan merenungkan apa yang Allah tulis, bukan merusak yang apa yang Allah tulis. Jadi manusia dibekali akal pikiran, suruh memikirkan Al-Quran, suruh memikirkan apa yang ditulis oleh Allah. Tapi manusia itu mengakali Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa digunakan untuk kepentingan manusia itu? Tapi bukan akal dan pikiran manusia digunakan untuk kepentingannya Al-Quran. Dibalik, itu yang membuat perpecahan. Perpecahan baik secara sistem, secara makhluk. Ini peradabannya semua sudah bergeser. Manusia sama-sama satu keyakinan. Sholat menghadap ke kiblat, Al-Quran sama bisa berbeda. Apa yang membedakan? Akal. Yang dibaca sama Al-Quran. Secara lesan Allah satu, tapi pengetahuannya berbeda. Apa yang membedakan? Karena akal dan pikiran manusia itu masih ngakali Al-Quran. Jadi masih menggunakan Al-Quran untuk kepentingan jasmaninya. Jadi akal dan pikiran ini harus di Al-Qurankan. Jadi harus berkiblat kepada pola pikirnya Rasulullah. Jangan hanya mengiblati satu sisi. Jadi sisi yang dikiblati harus banyak. Karena kiblat adalah 4 penjuru. Penjuru perbedaan. Maka menjadi satu, yaitu hukumnya Baitullah. Itulah yang membuat kerusakan karena keserakahan. Keserakahan akal pikiran makhluk. Itu yang merusak. Makanya akal dan pikiran makhluk harus diilmui. Harus di-Al-Qurankan. Harus dikiblatkan. Kalau mengiblatkan secara syariat, kita ngadep mulon. Kiblat jasad. Tapi akal pikiran bisa enggak? Itu yang harus direnungkan, dipikirkan untuk memahami Al-Quran lebih jauh dan lebih mendalam. Kira-kira seperti itu. Menyambung dari yang Pak Ustaz sampaikan dan Pak Utama yang sampaikan, bahwasanya kita ini adalah pemimpin daripada jin, setan, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi, bahwa manusia itu adalah pemimpin. Nah, keberadaan manusia di dalam diri kita itu kedudukannya di mana dan di mana? Manusia secara di mana letak? Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin. Manusia harus mampu memimpin di dalam diri kita, di alam semesta ini. Banyak yang Allah ciptakan dari warna wujud. Warna wujud yang tumbuh di dalam permukaan bumi saja, berapa juta pohon tumbuh dari warna wujud. Bagaimana manusia mampu mengelola alam semesta ini? Coba, bagaimana manusia mampu mengelola alam semesta? Bagaimana yang tumbuh itu selalu berbeda. Antara karakter pohon pisang dengan pohon singkong berbeda. Karakter yang berbeda. Ketika itu disatukan, mana bisa tumbuh dalam satu biji? Tidak mungkin. Tapi bisa tumbuh berbeda, tapi perbedaan membawa manfaat. Disitulah simbol khalifah rahmatan. Artinya berbeda untuk kenikmatan. Tapi kalau berbeda di dalam diri manusia, berbeda di dalam diri manusia adalah menghancurkan. Aku ingin menguasai yang aku inginkan. Perbedaan harus aku hancurkan. Disitulah keserakahan manusia. Ketika manusia memiliki keserakahan itu, di mana letak manusia? Tidak ada. Berarti kuncinya sebagai manusia bukan tubuh saja, tapi kuncinya seorang itu menjadi hamba Allah. Yang manusia adalah ketika seseorang mampu menempatkan akal pikirannya kepada Allah,
kepada sifatnya Allah, kepada hukumnya Allah, kepada ilmu dan pengetahuannya Allah, dan kepada syariatnya yang Allah sudah ajarkan. Itu kuncinya, ukurannya menjadi manusia atau bukan. Ketika sudah itu diterapkan, maka manusia mampu memimpin sifat setan. Setan yang diberi notabene sifat salah, ketika muncul sifat salah di dalam akal pikiran, maka disitulah sifat setan menggoda akal pikiran kita. Oke, di situ simbolnya. Ketika kita bagaimana cara memerangi sifat setan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau tidak berzikir, tidak mungkin. Itu nggak bisa diusir dengan bacaan, tidak bisa diusir dengan jari, tidak bisa diusir dengan senjata. Justru kalau itu diusir dengan jari, dia akan mengangkat senjata. Kalau diusir dengan doa, dia akan menceramai lebih pintar. Itu setan. Tapi kita usir dengan lidzikir. Zikirlah setiap saat dan waktu, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata-nyata ada di dalam akal pikiran kita. Itu yang harus kita perangi, kita kalahkan. Allah itu harus ada setiap waktu, setiap saat, setiap detik, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. 24 jam kita harus berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir di dalam aturan syariat, kita zikir sudah dibagi menjadi 5 waktu, bagian daripada kita melaksanakan zikir. Habis sholat fardu kita wajib zikir, sholatnya kita laksanakan, zikirnya kita laksanakan. Ibaratnya supaya kita punya jasad, punya roh. Kalau kita sholat tidak berzikir, tidak ada rohnya, tidak ada nilainya sholat kita. Kalau kita hanya mengerjakan gerakan sholat dan bacaan sholat, tapi bagaimana memberikan nilai sholat? Yaitu harus ada rohnya, ada zikirnya. Roh kedua apa? Rohnya sholat, perbuatan. Kita laksanakan perbuatan kita sesuai perintahnya sholat, bahwa sholat mencegah perbuatan yang tidak baik. Maka kita hindari yang tidak baik. Tidak baik secara jasmani dan tidak baik secara rohani. Itulah posisi manusianya. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo sakit dipahami. Ya, mudah-mudahan kita mampu memahami dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, jadi sebuah keimanan yang kuat, lebih bersandar kepada Allah. Ini yang sulit. Allah itu sulit. Satu kalimat itu sulit. Coba, kalau kita banyak kalimat mudah, Allah itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya cuma bisa Allah itu 26 tahun saya belajar satu kalimat itu jumlahnya. Saya cuma belajar satu kalimat karena saya tidak sekolah, saya orang bodoh. Saya belajar untuk mencari Allah dengan satu kalimat Allah. 26 tahun saya pertama kali bisa mengucap lafaz Allah. Tahun 2000. Dari situlah saya menyadari hidup saya. Situlah saya kenali hidup saya. Ternyata saya tidak hanya bisa memandang dengan mata. Kalau mata yang memandang, mata banyak batasan. Ketika mata banyak batasan, prasangka muncul. Disitulah manusia tidak ada. Simbol sebagai khalifah tidak ada. Pemimpin punya batas, punya jarak karena matanya. Pemimpin punya batas, punya jarak karena telinganya. Karena yang didengar hanya suaranya, tapi tidak mendengar nilainya. Disitulah pemimpin mulai tuli. Disitulah pemimpin mulai buta. Disitulah pemimpin mulai bisu, tidak bisa bicara selain kalimat, selain bahasa yang dihafal. Dia tidak bisa berbicara selain yang didengar dengan telinganya. Disitulah itu diriwayatkan di dalam riwayat Imam Syafi'i. Bagaimana kalau orang itu buta, bisu, tuli, tidak mendengar apapun, sembuhkan. Pasti kalau kita berpikirnya adalah dengan jasad, ya kita nyari orang yang tuli telinganya. Pasti ke situ, tafsirnya nggak jauh dari situ. Sesungguhnya dia tidak mendengar apa-apa. Ketika telinganya ditutup begini sudah nggak mendengar apa-apa. Coba.
di situlah kita harus bertafakur, merenung. Oke, mungkin cukup untuk sesi diskusinya. Mudah-mudahan menjadikan sebuah pedoman hidup kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gua selanjutnya disambung kali wakil sopir bed, sejahat diminum, duduk sambil ngobrol bebas.